Assalamualaikum anak tangguh, mari kita belajar bersama. Pendidikan Batik Bab 1, Mengenal Busana Batik. A. Mengidentifikasi busana batik. Batik adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Pewarnaan kain batik dapat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik buah maupun daun, kulit pohon, atau kulit akar. Tetapi pada perkembangannya saat ini pewarnaan batik banyak menggunakan pewarna buatan atau sintetis. Busana batik adalah pakaian yang bergambar atau bercorak tertentu yang proses pengolahan kainnya ditera dengan lilin atau malam serta diproses dengan cara tertentu. Busana dapat dikelompokkan apabila memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Dikerjakan menggunakan canting jika batik tulis, jika batik cap menggunakan cap. 2. Bentuk gambar pada kain batik tulis tidak bisa sama persis. 3. Warna dasar lebih mudah daripada gambar motif. 4. Waktu pengerjaan lebih lama. 5. Batik tulis lebih mahal harganya dibanding dengan batik cap karena memerlukan keterampilan dan waktu yang lebih lama. Mengelompokkan jenis-jenis busana batik. Berdasarkan fungsinya, motif batik di Yogyakarta dapat dibedakan menjadi 3. 1. Busana batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton. Yang kedua, busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Dan yang ketiga adalah busana batik untuk upacara adat. 1. Busana batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton. Motif batik yang dipakai golongan bangsawan merupakan motif larangan. Busana batik ini digunakan oleh raja atau sultan, anggota keluarga raja, dan juga abdi dalam pada upacara di keraton. Misalnya penobatan raja, peringatan penobatan raja, pernikahan anggota keluarga, keraton, grebek, ngabekten, dan sebagainya. Berikut adalah motif batik bangsawan keraton. Yang pertama adalah sawat. Bentuknya sayap besar yang menggambarkan burung Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Motif ini melambangkan kekuasaan atau raja. Yang kedua adalah parang rusak, melambangkan kekuatan, kecepatan, keperkasaan, pertumbuhan, kesucian, dan menangkal kebatilan. Ketiga adalah cemukiran. Cemukiran berbentuk motif lotus yang melambangkan kekuasaan, sedangkan motif sejajar lurus yang disusun secara diagonal melambangkan kesuburan. Motif sembagian hook. Corak batik berbentuk mirip lengkungan ponik. Motif ini melambangkan kelincahan, kemegahan, dan keperkasaan. Corak batik kawung. Corak batik kawung berbentuk motif flora mirip biji aren. Motif ini melambangkan manusia dan kesuburan alam. Motif semen. Corak batik semen yang berbentuk motif gunung. Motif ini melambangkan pertumbuhan, kesuburan, sumber segala keberadaan, dan pusat kekuasaan. Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin tinggi atas permintaan batik yang murah dan cepat, dibuatlah batik cap. Batik cap berkembang sampai sekarang. Batik cap memiliki berbagai kelebihan, yaitu pembuatannya lebih murah daripada batik tulis, kesamaan motif batik relatif dapat dicapai, dan harganya tentu lebih murah. Yang kedua, busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Motif batik tradisional yang dipakai untuk pakaian sehari-hari pada umumnya menggunakan motif umum. Jenis-jenis motif umum seperti gambar berikut. Pertama, lunglungan. B. Galaran. Yang C adalah batik nitik. 3. Busana batik untuk upacara adat. A. Upacara pernikahan. Pada upacara pernikahan, batik digunakan sebagai
bagian busana. Pengantin, orang tua, penerima tamu, pembawa acara maupun para tamu. Motif yang umum digunakan oleh pengantin yaitu batik Sido Mukti, Sido Asih, Sido Luhur, atau Wahyu Tumurun. Motif ini melambangkan harapan agar pengantin nantinya dapat hidup sejahtera. Berikut gambar motif yang umum digunakan oleh pengantin. Seperti yang Bu Ika tadi sebutkan, ada 4 motif ya. Upacara yang kedua adalah mitoni. Mitoni adalah peringatan 7 bulan kehamilan. Upacara mitoni, ibu yang sedang hamil menjalani upacara siraman dan harus berganti kain batik atau jarit hingga 7 kali dan diakhiri dengan motif yang paling sederhana, yaitu dringin sebagai kemben. Kain-kain tersebut melambangkan harapan orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Kain yang dipilih adalah kain Sido Luhur, Sido Mukti, Wahyu Tumurun, Udan Liris, Sido Asih, dan kain lurik motif lasem. Berikut gambar motif yang umum digunakan untuk mitoni. Setiap jaritnya mengandung berbagai makna ya. Batik Sido Luhur mempunyai arti supaya anak memiliki sifat berbudi, pekerti luhur, dan sopan. Batik Sido Mukti memiliki arti supaya selalu dilebihkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Batik Wahyu Tumurun memiliki arti supaya selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Batik Udan Liris supaya anak yang dilahirkan bisa bersikap sesuai dan bisa disukai oleh masyarakat. Sido Asih adalah bisa dikasihi oleh keluarga atau di masyarakat. Dan batik lasem melambangkan cinta kasih antara bapak dan ibunya. C. Membedakan jenis busana batik dengan busana non-batik. Jenis-jenis batik dulu kita pelajari ya. Yang pertama, batik tulis. Kain batik yang proses pemalamannya menggunakan canting tulis. Yang kedua, batik cap. Kain batik yang pemalamannya menggunakan canting cap. Yang ketiga, batik kombinasi cap dan tulis. Adalah kain batik yang pemalamannya menggunakan canting cap dan disempurnakan oleh canting tulis. Cara mudah membedakan busana batik tulis, cap, dan busana yang hanya bermotif batik atau batik printing atau sablon adalah sebagai berikut. Yang pertama, batik asli biasanya berbau khas lilin malam. Yang kedua, motif batik tulis atau cap jika dibolak-balik akan sama. Yang ketiga, jika diperhatikan, pola berulang batik tulis tidak bisa tampil sama dan sama persis karena ini dicanting satu persatu oleh pembuatnya. Yang keempat, ciri batik cap adalah sering menggunakan motif dengan pola gambar yang diulang-ulang. Yang kelima, di ujung batik tulis biasanya ada nama atau cap dari perusahaan pembuat batik. D. Adat sopan santun dalam berbusana batik. Nenek moyang kita menyampaikan pesan dengan halus melalui berbagai cara, salah satunya dengan membuat batik. Makna dalam motif batik adalah sopan santun dan ajaran perilaku baik, rajin, belajar, bekerja keras, dan sebagainya. Adat sopan santun juga diajarkan melalui tata cara berbusana batik. Ketika mengenakan busana batik, kita harus mengingat kesopanan. Sekian penjelasan dari Bu Ika, semoga dapat memahamkan kalian semua. Selamat belajar anak-anak tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jaga kesehatan dan soleh solihah selalu nggih.